Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai pilihan dan skala prioritas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu akan dihadapi dengan pilihan. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, pasti kita akan dihadapkan dengan pilihan. Maka ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup ini menawarkan begitu banyak pilihan. Pilih serta jalani yang terbaik dan menjadi seorang pemenang. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kelangkaan. Kelangkaan itu adalah jumlah kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, namun sumber dayanya yang tersedia terbatas. Sehingga kita harus memanajenya dengan melakukan skala prioritas. Karena sumber daya terbatas, maka kita harus memilih mana saja kebutuhan-kebutuhan yang akan kita penuhi dan mana saja keinginan yang bisa kita penuhi. Karena tidak semua keinginan dan kebutuhan itu bisa terpenuhi. Ya, jadi kita harus memilih mana aja yang menjadi prioritas atau yang bisa kita sebut sebagai skala prioritas. Dalam menentukan pilihan, kita harus mempertimbangkan skala prioritas, biaya peluang, dan pengelolaan keuangannya. Skala prioritas itu apa sih? Skala prioritas itu adalah tindakan untuk memenuhi kebutuhan dengan mendahulukan yang terpenting terlebih dahulu. Nah, biasakan nih kita juga dari sekarang, kalian sebagai pelajar harus bisa membiasakan diri untuk membuat skala prioritas saat merencanakan pengeluaran keuangan. Meskipun sederhana, seperti kalian setiap hari atau misalnya ada juga yang dikasih per minggu uang jajan, bagaimana sih memanage uang ini, mana sih yang harus didahulukan, mana sih yang harus ditunda gitu. Jadi kita belajar ekonomi ini sekalian juga kita harus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih cara menyusun skala prioritas? Dalam menyusun skala prioritas, kita kembali lagi melihat urutan kebutuhan. Berdasarkan intensitas, kemarin apa aja kebutuhan? Ada primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling mendesak, yang paling dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan. Maka itu yang utama yang perlu didahulukan. Kalau kebutuhan primernya sudah dipenuhi, boleh kita memenuhi kebutuhan sekunder. Nah, setelah primer dan sekundernya telah terpenuhi, barulah kita memenuhi kebutuhan tersier. Begitu. Contoh, ada seorang mahasiswa yang merantau demi melanjutkan studinya. Setiap bulan dia diberikan orang tuanya sebesar 1 juta per bulan. Dengan uang tersebut, mahasiswa itu harus memanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhannya di bulan tersebut. Sebagai seorang mahasiswa, dia memiliki berbagai kebutuhan. Misalnya ia harus pandai-pandai mengolah keuangannya, ia harus bayar kos, beli buku, beli peralatan kamar kos, makan, dan kebutuhan lain-lainnya. Sehingga si mahasiswa tersebut harus menyusun daftar kebutuhannya atau skala prioritasnya. Mana nih yang bisa didahulukan dan mana yang bisa ditunda. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Contoh, ada seorang karyawan belum menikah, memiliki gaji sebesar 5 juta. Ia memiliki berbagai kebutuhan antara lain membayar cicilan rumah sebesar 1 juta, kebutuhan makan sebesar 1.200.000 rupiah, pulsa dan listrik 200.000, transportasi atau membeli bensin 250.000. Nah, karena sepatunya sudah usang, Andi ingin membeli sepatu senilai 500.000. Andi memiliki keinginan untuk membeli sepeda sebesar 5 juta. Tahun depan Andi berencana akan menikah dan masih dibutuhkan uang senilai 10 juta. Kemudian setiap bulan ia juga menyisihkan uang untuk dikirim ke orang tuanya di kampung sebesar 1 juta.
Bagaimana cara menyusun skala prioritasnya? Untuk menyusun skala prioritas, kita lihat dulu intensitasnya atau kebutuhan yang paling urgent itu apa sih? Yang pertama, uang makan. Pasti yang utama itu adalah makan sebesar 1.200.000. Kemudian cicilan rumah sebagai papan ya 1 juta. Sepatu, karena sepatunya udah usang, itu bukan lagi keinginan tapi itu keharusan untuk membeli yang baru, senilai 500.000. Transportasi masuk ke dalam intensitas sekunder sebesar 250.000. Pulsa dan listrik 200.000. Transfer ke orang tua 1 juta, dan tabungan menikah 850.000. Maka dia mengurungkan niatnya untuk membeli keinginan sepeda karena uangnya hanya cukup untuk tabungan menikah. Kalau tabungan menikahnya sudah terpenuhi, maka dia boleh membeli keinginan atau mengumpulkan uang tabungan untuk membeli sepeda. Contoh lain dari skala prioritas selain karena faktor keuangan, juga tercermin dari tingkat urgensi suatu pilihan. Misalnya, seorang siswa bernama Aldi diberikan tugas oleh gurunya untuk menjadi petugas upacara pada Hari Raya Kemerdekaan 17 Agustus. Karena ia berangkat terburu-buru, ia melupakan alat tulisnya yang tertinggal di rumah. Ia berpikir untuk menentukan pilihan, apakah ia pulang mengambil alat tulis atau ia bersiap untuk menjadi petugas upacara. Akhirnya, setelah berpikir secara rasional, Aldi mampu menentukan pilihan untuk tetap mempersiapkan diri menjadi petugas upacara di sisa waktu yang ada. Hal ini dipilih karena jika ia kembali ke rumah, ia akan terlambat dan mengecewakan guru yang telah menugaskannya menjadi petugas upacara. Sedangkan alat tulisnya yang tertinggal, ia berpikir, masih bisa pinjam ke temannya atau membeli terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang kelas. Itu salah satu contoh prioritas selain faktor keuangan. Jadi sekian penjelasan mengenai pilihan dan skala prioritas. Dari pembelajaran ini, Ibu harap kalian menjadi lebih terbuka wawasannya mengenai skala prioritas, lebih bisa bijak dalam mengambil keputusan, juga bisa menyusun skala prioritas sekarang ya. Bagaimana yang harus didahulukan dan mana yang perlu dikesampingkan, karena skala prioritas ini ilmunya akan terus kita praktekkan sampai kita berumah tangga. Nah, jadi ini berguna banget ya. Kalau kalian semakin terasah dalam menentukan skala prioritas, insya Allah kedepannya pun kalian akan mudah menjalani hidup, atau minimal kalian bisa mengatasi masalah ekonomi yang terjadi pada pribadi kalian atau kepada keluarga kalian kelak gitu. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih sudah mau belajar dengan Ibu. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.